Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan Budila dalam pelajaran IPA hari ini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang gaya dan hukum Newton. Sebelum memulai pembelajaran, silakan teman-teman siapkan terlebih dahulu alat tulis dan juga buku catatannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat 1. Menjelaskan konsep gaya, 2. Menjelaskan hukum Newton 1, 2, 3, 3. Menganalisis penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dihasilkan dari interaksi dua buah benda atau lebih. Ini ada contohnya. Yang pertama, seorang anak mendorong meja, berarti anak tersebut memberikan gaya pada meja. Atau contoh yang kedua, seorang anak menarik meja, berarti anak tersebut memberi gaya pada meja. Jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya itu yang pertama ada gaya sentuh, dan yang kedua ada gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya-gaya yang dihasilkan jika dua buah benda bersentuhan. Kalau gaya tak sentuh, tanpa bersentuhan pun bisa menghasilkan gaya. Ini adalah contoh gaya sentuh. Yang pertama adalah gaya pegas. Kemudian yang kedua adalah gaya otot. Yang ketiga gaya gesek. Arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah benda. Kemudian yang selanjutnya, gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh contohnya gaya magnet. Jadi walaupun tidak menyentuh bendanya, itu bendanya bisa tertarik. Kemudian yang kedua gaya listrik. Kemudian yang selanjutnya gaya gravitasi. Nah, di sini gaya gravitasi contohnya misalnya buah apel jatuh dari pohon atau misalnya buah mangga jatuh dari pohon. Jadi, buah tersebut bisa jatuh walaupun tidak disentuh. Misalnya seperti itu. Selanjutnya, berat dan massa. Nah, berat dan massa ini ada hubungannya dengan gravitasi. Berat dan massa ini seringkali kalian salah mengartikan. Misalnya seperti ini, ketika kalian bertanya ke teman kalian, berapa berat badan kamu? Dan biasanya dijawab dengan berat badan saya 50 kg. Padahal kilogram itu bukan satuan untuk berat, tapi satuan dari massa. Nah, satuan berat apa? Ini akan kita bahas sekarang. Jadi, apa sih bedanya massa dan berat? Massa adalah banyaknya suatu materi yang ada pada suatu objek. Sedangkan berat ini dipengaruhi gravitasi pada suatu benda. Sehingga kalau kita buat tabel, nah ini ada perbedaan antara berat dan massa. Yang pertama, berat dipengaruhi gravitasi, sedangkan massa tidak dipengaruhi gravitasi. Kemudian berat nilainya bisa berubah-ubah tergantung gravitasinya. Sedangkan massa nilainya selalu tetap. Jadi mau dimanapun massanya akan selalu tetap karena dia tidak dipengaruhi gravitasi. Kemudian untuk berat, simbolnya ini W, diambil dari sini. Kemudian simbol massa ini adalah M. Sama ya, diambilnya dari sini, dari huruf awalnya. Kemudian untuk berat, nah berat ini adalah satuannya Newton. Kalau massa, satuannya adalah kilogram. Jadi, ketika kalian ditanya berapa berat badan kamu, seharusnya kalian menjawab dengan satuan Newton, bukan satuan kilogram. Jadi yang benar pertanyaannya adalah berapa massa kamu? Baru jawabannya
50 kg. Kemudian selanjutnya, hubungan berat dan massa bisa dirumuskan W sama dengan M kali G. Kalau kita bikin segitiga, yang di atas adalah W, kemudian yang di bawah M, selanjutnya adalah G. W ini apa? W ini adalah berat. Satuan berat adalah Newton, biasanya N besar, atau kilogram meter per second kuadrat. M ini adalah massa. Satuan massa adalah kilogram. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat. Contoh soal, percepatan gravitasi di bumi adalah 6 kali percepatan gravitasi di bulan. Jika massa sebuah benda adalah 600 gram, berapa berat benda itu di bulan? Gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Ini adalah gravitasi bumi. Sekarang kita tulis dulu, apa sih yang diketahui dari soal? Oke, kita lihat. Percepatan gravitasi di bumi adalah 6 kali percepatan gravitasi di bulan. Berarti gravitasi bumi, anggaplah ini GB ini adalah gravitasi bumi, adalah 6 kali gravitasi di bulan. Jadi 6 kali gravitasi bulan. Kemudian jika massa sebuah benda, berarti di sini udah ada massanya, adalah 600 gram. Berarti massa bendanya 600 gram. 600 gram tadi satuan massa adalah kilogram. Berarti di sini kalian mengkonversi dulu. Dari gram ke kilogram itu naiknya 3. Berarti dibagi 1000. Berarti ini 0,6 kilogram. Kemudian selanjutnya, berapa berat benda itu di bulan? Gravitasi bumi kita sudah tahu. Nilainya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah berapa berat benda ketika ada di bulan. Nah, Ibu kesini ya. Jawaban. Oke, tadi kalau mau cari W, rumusnya apa? W sama dengan M kali G. Nah, di sini gravitasinya ini untuk gravitasi di bulan. Di sini belum ada gravitasi bulan, berarti harus kita cari dulu. Gravitasi di bumi itu sama dengan 6 kali gravitasi bulan. Berarti kalau Ibu tulis, gravitasi bumi sama dengan 6 kali gravitasi bulan. Berarti kalau kita cari gravitasi bulan, ini dipindah ruaskan. Berarti jadinya gravitasi bulan bagi 6 sama gravitasi bumi bagi 6 sama dengan gravitasi bulan. Atau bisa juga gravitasi bulan gravitasi bumi dibagi 6. Berarti gravitasi di bulan sama dengan gravitasi bumi kita sudah tahu nih, besarnya 10. Berarti dimasukkan saja 10 per 6 meter per second kuadrat. Ingat ya, percepatan satuannya meter per second kuadrat. Kemudian selanjutnya baru kita masukin ke rumus. Berarti berat di bulan sama dengan massa kali gravitasi bulan. Massanya kita tahu, massa itu selalu tetap dimanapun, sehingga massanya tetap sama 0,6 kg. Dikali gravitasi bulan itu 10 per 6 meter per second kuadrat. Nah, kalau ada soal kayak gini, untuk mempermudah 0,6 ini bisa kita bikin 6 per 10. 6 bagi 10 hasilnya tetap ya 0,6. Dikali 10 per 6. Berarti tinggal kita kalikan ya.
6 kali 10, 60. 10 kali 6, 60. 60 bagi 60, 1. Satuannya apa? Satuannya bisa Newton, bisa kilogram meter per second kuadrat. Itu ya, jadi berat ketika dia di bulan adalah 1 Newton. Kok bisa kecil sekali? Ya karena gravitasi bulan itu 1/6 dari gravitasi bumi. Makanya kenapa berat di bulannya jadi kecil. Oke, kita lanjut ya. Nah, akibat gaya itu apa saja sih? Yang pertama, itu benda bisa mengalami perubahan bentuk. Kemudian yang kedua, ada perubahan arah gerak. Kemudian yang ketiga, mengalami perubahan kecepatan. Gaya atau force simbolnya adalah F. Kenapa dia simbolnya F? Karena di sini diambil dari sini. Kemudian satuannya itu adalah Newton. Alat ukurnya adalah dinamometer. Kita lanjut ya. Resultan gaya. Resultan gaya adalah penjumlahan atau gabungan dua gaya atau lebih berdasarkan arah gayanya. Resultan gaya yang pertama untuk gaya-gaya searah. Jadi dua-duanya ini ke kanan. Untuk mencari resultan gayanya, nah untuk yang searah ini dijumlahkan. Jadi anggap saja ketika ke kanan itu nilainya positif. Sama ketika kalian membuat diagram, ini sumbu Y, kemudian ini ada sumbu X. Ketika ke sini nilainya itu dia positif, ketika ke kanan positif, ketika ke kiri itu nilainya negatif. Kalau dia ke atas positif nilainya, kalau ke bawah nilainya negatif. Jadi kalau ke sini 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau ke sebelah kiri itu negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Sedangkan kalau ke atas ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau ke bawah negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Jadi kita anggap seperti itu ya. Jadi disamakan. Jadi ketika ke kanan nilainya positif. Nah, ini dua-duanya searah nih ke kanan. Berarti tinggal F1 ditambah F2. Karena dua-duanya positif. Kemudian yang selanjutnya untuk gaya berlawanan arah. Nah, di sini yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Tadi kalau ke kanan positif, kalau ke kiri nilainya negatif. Berarti ini positif, yang ini negatif. Ketika gayanya berlawanan arah, berarti mencari resultan gaya itu jadi dikurang F2-nya positif, dikurang yang ini nilainya negatif, dikurang F1. Lanjut ya. Contoh soal. Di sini ada Umar dan Amir. Mereka sedang saling tarik menarik ya, seperti main tarik tambang. Nah, di sini Umar mengeluarkan gaya 25 Newton. Sedangkan Amir mengeluarkan gaya 45 Newton. Berapa resultan gayanya? Nah, tadi kalau ke kanan nilainya positif, ke kiri nilainya negatif. Berarti ketika mencari resultan gaya, berarti resultan gaya sama dengan gaya Amir dikurangin gaya Umar. Gaya yang dikeluarkan Amir 45 Newton, sedangkan yang dikeluarkan Umar sedangkan yang dikeluarkan Umar ini adalah 25 Newton.
Berarti 45 kurang 25 jadi 20 Newton. Kemana? Ke arah mana ini 20 Newton? Hasilnya positif ya, berarti arahnya ke sebelah kanan. Berarti resultan gayanya ini 20 Newton ke arah Amir. Tuh, kita lanjut ya teman-teman. Contoh soal yang kedua. Tentukan besar resultan gaya dari gambar di bawah ini. Yang A, seperti tadi. Ini adalah yang ke arah kanan adalah positif, yang ke arah kiri adalah negatif. Berarti ketika mencari resultan gaya sama dengan, kita pakai diketahuinya dulu ya. Kita tulis dulu. Yang diketahui F1 besarnya 35 Newton. Kemudian F2 20 Newton. F3 60 Newton. Yang ditanya berapa besar resultan gayanya? Oke, jawab. Ini ibu ke sebelah sini saja ya. Resultan gaya sama dengan, berarti di sini nilainya positif ya, F1, F2-nya juga ditambah F2. Nah, sedangkan yang ke kiri itu dikurang F3. Kita masukkan angkanya. F1-nya 35 Newton ditambah F2-nya 20 Newton dikurang 60 Newton. 35 tambah 20 adalah 55 dikurang 60 jadi negatif 5 Newton. Berarti kita dapat resultan gayanya adalah 5 Newton. Nah, tanda negatif ini adalah untuk arahnya, berarti dia ke sebelah kiri. Berarti F-nya sama dengan 5 Newton ke arah kiri. Begitu ya, jadi besar resultan gaya adalah 5 Newton ke arah kiri. Contoh soal yang kedua. Nah, ini masih sama ya, masih sejajar. F1-nya kita tulis yang diketahuinya dulu. Diketahui F1-nya 25 Newton. Kemudian F kedua 10 Newton. Yang ditanya, soalnya masih sama ya, tentukan besar resultan gaya. Jawab. Resultan gaya tadi kalau ke atas dia positif, kalau ke bawah negatif. Berarti di sini F1 dikurang F2. F1-nya 25 Newton, F2-nya 10 Newton. Oke, berarti 25 kurang 10 jadi 15 Newton. Nah, 15 Newton ini nilainya positif, berarti arahnya kemana? Arahnya ke atas, berarti F 15 Newton ke arah atas. Kita lanjut ya. Contoh soal yang ketiga. Nah, kalau tadi kan sejajar. Kalau untuk ini gimana? Ini khusus untuk yang tegak lurus. Kalau tidak tegak lurus nggak bisa pakai rumus ini. Untuk yang tegak lurus, ini kita pakai diketahuinya dulu. F1 9 Newton, kemudian F2 12 Newton. Yang ditanya masih sama, tentukan besar resultan gaya. Oke, khusus untuk yang tegak lurus berlaku rumus teorema Pythagoras. Berarti kalau mau cari resultan gaya
sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Berarti kita masukkan, ini Ibu lanjutkannya ke sini. Resultan gaya sama dengan akar F1-nya 9 dikuadratkan ditambah F2-nya 12 dikuadratkan. Berarti akar 81 ditambah 144. Jadi akar 225. Akar dari 225 adalah 15 Newton. Berarti kita tahu resultan gayanya adalah 15 Newton. Nah, sekarang geraknya ke arah mana ini resultan gayanya? Berarti kalau seperti ini, dia 15 Newton. Ini bisa kita gambarkan dia ke sini. Nah, jadi 15 Newtonnya akan ke arah sini. Jadi dia akan bergerak ke arah sana. Oke, kita lanjut. Contoh soal yang keempat. Nah, sekarang gimana kalau soalnya seperti ini? Berarti kita tulis dulu yang diketahui. Anggap saja ini adalah F1, kemudian ini F2, ini F3, dan yang sebelah sini adalah F4. Berarti yang diketahui F1 10 Newton, F2 12 Newton, F3 13 Newton, kemudian selanjutnya F4 8 Newton. Yang ditanya adalah resultan gaya. Kalau ada soal seperti ini, berarti kalian harus mengerjakan satu-satu dulu. Kita kerjakan dari yang sejajar dulu. Berarti yang sejajar ini kalau F1, ini yang atas, berarti dia sama yang bawah. Yang atas positif, yang bawah negatif. Berarti kita cari dulu di sini nilainya berapa. Berarti F sama dengan F, atau di sini untuk resultan gaya yang pertama ini adalah F1 dikurang F3. Berarti ini 10 dikurang 13, jadinya minus 3 Newton F-nya. Kemudian selanjutnya untuk resultan gaya yang sejajar yang kedua, kita cari dulu. Nah, di sini ini positif, yang ini negatif. Berarti F2 dikurang F4. F2 12 dikurang 8. Jadinya 4 Newton. Positif ya. Kemudian selanjutnya, kalau kita gambarkan ulang, di sini digambar ulang ya. Nah, di sini hasilnya ini adalah negatif 3 Newton. Berarti kalau negatif 3 Newton artinya resultan gayanya dia ke arah bawah. Ke arah bawah 3 Newton. Kemudian selanjutnya yang ini hasilnya positif 4 Newton. Berarti kalau positif dia ke sebelah kanan. 4 Newton. Nah, setelah ini kita pakai yang tadi, yang rumus yang tegak lurus. Berarti kalau mencari resultan gaya sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadi rumusnya sama seperti yang sebelumnya. Sama dengan 4 dikuadratkan 16, 3 dikuadratkan 9. 16 tambah 9 jadinya akar 25. Berarti hasilnya 5 Newton. Kemana 5 Newton? Nah, 5 Newton ini arahnya akan ke sebelah sini. Ya. Jadi gerak bendanya ke sini. Begitu. Kita lanjutkan ya teman-teman.
Selanjutnya adalah hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3, ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton 1 bunyinya, jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan. Resultan gayanya itu sama dengan 0. Jadi contohnya apa? Contohnya ketika kalian di kendaraan lagi melaju tuh, lagi melaju jalan biasa. Nah, terus tiba-tiba ngebut supirnya. Nah, ketika tiba-tiba ngebut atau digas, itu tubuh kalian akan ke belakang. Terus tiba-tiba ngerem, maka tubuh kalian akan maju ke depan. Nah, itu contoh dari hukum Newton 1. Jadi suatu benda itu akan cenderung mempertahankan kedudukannya. Hukum Newton 1 disebut juga hukum kelembaman. Selanjutnya, hukum Newton 2. Hukum Newton 2 menyatakan percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Contohnya, ketika kalian akan memindahkan meja yang ringan dengan lemari yang berat, maka kalian akan lebih cepat memindahkan yang mana? Pasti lebih cepat memindahkan meja yang ringan. Kenapa? Karena massa meja lebih kecil daripada massa lemari, dan massa berbanding terbalik dengan percepatan benda. Oke, kita lanjut. Nah, tadi rumusnya resultan gaya sama dengan M dikali A. Kalau kita bikin segitiga, resultan gaya di atas, kemudian massa dan percepatan. Di mana F ini adalah gaya, satuan gaya Newton, atau bisa juga kilogram meter per second kuadrat. Kemudian M ini massa, satuannya kilogram, A ini percepatan, satuannya meter per second kuadrat. Jadi gaya ini Ibu tuliskan, satuannya bisa kilogram meter per second kuadrat. Oke, contoh soal. Sebuah benda bermassa 4,5 kg didorong sehingga mengalami percepatan sebesar 10 meter per second kuadrat. Tentukan besar resultan gaya yang bekerja pada benda. Berarti di sini apa yang diketahui? Yang diketahui yang pertama adalah massa sebuah benda. Massanya udah ada. Berarti massanya 4,5 kg. Didorong sehingga mengalami percepatan. Berarti ada percepatan A, 10 meter per second kuadrat. Tentukan besar resultan gaya. Berarti yang ditanya adalah resultan gayanya berapa? Jawaban. Nah, di sini berarti kalau ditanya resultan gaya, rumusnya sama dengan M kali A. M-nya kita udah tahu 4,5 kg dan A-nya 10 meter per second kuadrat. 4,5 kali 10 sama dengan 45 Newton. Jadi besar resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 45. Nah, seperti itu ya. Ini untuk contoh soal yang pertama. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Pada sebuah benda bekerja beberapa gaya seperti gambar di bawah.
Jika massa benda adalah 30 kg, berapakah percepatan yang dialami? Berarti ini adalah 30 kg. Anggaplah ini F1, kemudian ini F2, dan ini F3. Kita tulis yang diketahui dulu. Di sini ada beberapa gaya yang bekerja pada benda. F1-nya kita tahu nilainya 45 Newton. Kemudian F2 nilainya 15 Newton. Selanjutnya F3 ini nilainya 210 Newton. Kemudian yang diketahui lagi adalah massa. Massa benda itu adalah 30 kg. Nah, kemudian selanjutnya yang ditanyakan adalah berapakah percepatan yang dialami benda? Berarti A-nya berapa? Jawaban. Tadi rumusnya resultan gaya sama dengan M kali A. Berarti kita harus mencari dulu resultan gayanya. Resultan gayanya berapa? Dapatnya dari mana? Dari sini. Berarti kita harus cari dulu. Tadi yang sebelah kiri nilainya negatif, yang sebelah kanan dia positif. Berarti ketika mencari resultan gaya sama dengan F3 dikurang F1 dikurang F2. F3-nya 210 Newton dikurang F1 45 Newton dikurang F2 15 Newton. Berarti resultan gaya sama dengan 150 Newton. Oke, selanjutnya masuk ke rumus. Resultan gaya tadi rumusnya massa kali percepatan. Resultan gayanya kita udah tahu 150 Newton. Massanya juga kita udah tahu 30 kg kali percepatan. Pindah ruas, berarti 150 dibagi 30 sama dengan nilai percepatannya. Berarti A sama dengan 150 bagi 30, 5 meter per second kuadrat. Jadi, percepatan yang dialami oleh benda adalah 5 meter per second kuadrat. Selanjutnya, hukum Newton 3. Hukum Newton 3 menyatakan bahwa ketika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya yang sama besar ke benda pertama namun berlawanan arah, atau F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi, gaya aksi-reaksi selalu bekerja pada dua benda yang berbeda dengan besar yang sama. Contohnya, pada roket. Kalian pernah berpikir nggak kenapa roket bisa terbang ke angkasa? Ya, karena di sini ada gaya aksi dan reaksi. Roket terdorong ke atas itu diakibatkan oleh semburan gas ke bawah. Contoh yang lainnya, ini contoh yang kedua. Gaya aksi dan reaksi pada peristiwa orang yang berenang. Gaya aksi dari tangan perenang ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan dengan besar gaya yang sama, namun arah gaya berlawanan, sehingga orang tersebut akan terdorong ke depan, meskipun tangannya mengayuh ke belakang. Karena massa air jauh lebih besar daripada massa orang, maka percepatan yang dialami orang akan jauh lebih besar daripada percepatan yang dialami air.
Hal ini mengakibatkan orang tersebut akan melaju ke depan. Nah, ini adalah beberapa contoh dari hukum Newton 3. Oke teman-teman, untuk pembelajaran hari ini sampai hukum Newton. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada materi yang masih kalian kurang pahami, silahkan langsung bertanya ke ibu. Tetap semangat belajarnya walaupun dari rumah. Ibu tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.